Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, dan kali ini aku sendiri, Manu yang obviously lagi kerja. So, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang 10 tips how to get bule. Dan tips ini adalah based on my experience. Jadi, pengalaman bisa jadi sama dengan orang lain, atau bisa jadi nggak sama dengan orang lain. Dan sebelum aku mulai sharing ke kalian, aku mau kasih tahu kalau aku membuat video ini karena beberapa DM masuk ke Instagram aku. Mereka tanya, Kak, bagaimana untuk mendapatkan bule yang baik, bagaimana mendapatkan bule yang serius. Jadi aku memutuskan untuk membuat video ini. Dan aku membuat video ini juga bukan berarti aku menyarankan dan mengharuskan kalian untuk mencari pasangan bule. Maksudnya adalah, bukan berarti bule ini yang terbaik dari orang lokal ya, dan bukan jadi juga sebaliknya gitu. Baik atau enggaknya bule atau orang lokal itu adalah tergantung personalnya masing-masing. Dan di sini aku mau menekankan juga untuk menghindari komentar-komentar julid para netizen. Mungkin dari kalian akan berpikir kayak gini, kenapa sih harus bule yang jadi pasangan kalian? Kenapa sih nggak cari orang lokal aja? Kenapa nggak cinta produk lokal? Kenapa nggak cinta ras Indonesia? Dan kenapa harus orang lokal harus cari orang bule supaya ubah keturunan? Something like that ya. Aku mau kasih tahu bahwa pengalaman setiap orang itu kan berbeda-beda, dan selera orang itu kan berbeda-beda. Kalau ngomongin soal ubah keturunan, itu kan ngomongin soal selera ya. Gak bisa selera kalian itu disamakan dengan selera orang lain, dan gak bisa juga persepsi orang, traumanya orang itu disamakan dengan persepsinya kalian gitu loh. You know what I mean? I hope you understand this. Oke, langsung aja kita mulai ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah kalian harus coba join di beberapa dating site. Aku mau rekomen 4 dating site yang menurut aku bagus. Itu ada Asian Dating, International Cupid, Indonesian Cupid, dan OkCupid. Kalian bisa buat akun di 4 dating site ini. Aku ketemu sama suami itu di Indonesian Cupid. Kalau kalian belum nonton videonya, nanti aku taruh link di atas. Jadi kalian tinggal klik gitu ya. Pokoknya kalian harus ada usaha untuk dapetin bule tersebut, entah itu dari dating site, atau kalian juga mesti datang ke tempat turistik ya, kayak Bali, mall-mall di Jakarta atau Jogja, something like that. Pokoknya kalian harus ada usaha untuk dapetin bule. Dan tips yang kedua adalah kalian harus bisa berbahasa Inggris, obviously, karena komunikasi itu penting. Kalian gak perlu jago-jago amat bahasa Inggris, yang penting kalian mau belajar, dan yang penting kalian bisa basicnya bahasa Inggris, dan yang penting juga si bule tersebut nyambung sama obrolan kalian. Jadi kalau si bule nyambung sama obrolan kalian, dan kalian juga nyambung sama obrolan si bule ini, ya udah gitu loh. Jadi yang nggak perlu yang grammarnya bagus, atau kalian harus kayak native speaker. Gak mesti gitu. Aku juga masih belajar sampai sekarang. But honestly aku juga nggak pernah yang namanya kursus Inggris dari kecil sampai sekarang. Aku cuma belajar otodidak karena aku suka bahasa Inggris itu dari SMP, dan aku emang bercita-cita untuk punya suami bule. Jadi aku tekunin bahasa Inggris itu dari umur 16, dari aku kenal sama bule itu umur 16 tahun. Jadi aku belajar terus sampai sekarang, dan sampai sekarang pun grammar aku juga yang gak bagus-bagus amat. Yang penting suami aku ngerti apa yang aku omongin, dan aku ngerti apa yang suami omongin, gitu aja. Yang penting kalian nyambung. Komunikasi itu penting. Tips yang ketiga adalah be yourself. Kalian harus bisa jadi diri kalian sendiri. Kalian gak perlu jadi orang lain supaya dicintai sama si bule tersebut, atau kalian gak perlu jadi sesuatu yang memasukkan diri kalian supaya menarik buat bule tersebut tertarik sama kalian. No, kalian gak perlu itu. Kalian harus bisa buat bule tersebut tertarik dengan diri kalian sendiri aja gitu loh. Selanjutnya adalah be confident. Kalian harus percaya diri, jangan insecure. Jangan pernah berpikir kalau diri kalian
jelek atau diri kalian jerawatan atau badan kalian gemuk segala macam. No, apa yang kalian pikirin itu belum tentu apa yang dipikirin bule tersebut gitu loh. Bisa jadi malah bule tersebut interested sama kita ya karena how we look, karena penampilan kita ya seperti ini gitu loh. Jadi percaya diri aja dengan apa yang kalian punya gitu. Kalau kalian mau rubah sesuatu, that's fine. Rubah sesuatu to be better itu lebih itu bagus, tapi ya jangan sampai itu buat kalian insecure gitu. Karena so far menurut aku bule itu lebih interested sama kepribadian kita daripada fisik. Mungkin menurut mereka fisik bisa dirubah, tapi kan kalau kepribadian itu kan dari diri kita sendiri gitu. Just being confident. Kelima, kalian harus talk aktif. Ini kebiasaan para perempuan sih, aku nyadarin itu. Kita sebagai perempuan kadang lebih suka ditanya, kita lebih suka diperhatikan. Tapi untuk kalian yang ingin punya pasangan bule, jangan lakukan ini. I mean being talk aktif. Jadi kalau si bule itu nanya, kita harus nanya balik. Kalau bule itu kasih perhatian, kita harus kasih perhatian balik gitu loh. Jangan takut buat bule itu nggak nyaman. Kita harus tetap kepo karena ya itulah, bule akan merasa diperhatikan kalau kita banyak tanya, kita nunjukin keinterestedan kita sama dia, itu bule akan lebih nyaman seperti itu malah. Tips yang keenam adalah be smart. Kalian harus pintar-pintar. Pintar di sini bukan berarti pintar pelajaran, tapi yang aku maksud adalah kalian harus bisa open minded. Kalau kalian memutuskan untuk berhubungan dengan bule, otomatis kalian akan banyak mengalami perbedaan. Entah itu budaya, entah itu karakter bule juga obviously berbeda dengan orang lokal ya. Setiap orang karakternya beda-beda. Ya perbedaan itu pasti ada, dan karakter itu akan dibentuk sama sesuai dengan culture-nya mereka berasal gitu. Jadi kalian harus open minded, kalian harus being understanding juga, being respectful juga, kalian harus ngerti perbedaan itu, kalian harus menghargai perbedaan budayanya si bule tersebut. Jadi kalian jangan pernah paksain untuk bule tersebut jadi apa yang kalian mau, untuk bule tersebut jadi seperti budaya kita. No, jadi masing-masing culture masing-masing, tapi kalian harus bisa understanding each other, harus mengerti, harus menghargai satu sama lain. You know what I mean. Yang ketujuh adalah kalian harus be strong. Be strong ini yang aku maksud adalah be strong secara fisik dan be strong secara dari dalam ya. Secara fisik maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kalian memutuskan untuk berhubungan dengan bule secara lebih lanjut, kayak pernikahan dan punya anak segala macam, obviously kalian harus kuat karena kalian harus pertama akan mengurus dokumen pernikahan yang itu nggak gampang banget. Itu nggak gampang dan itu juga nggak susah. Kalian harus jalanin itu dan kalian harus strong. Dan juga belum lagi nanti kalian urus perpindahan dan kalian juga akan pindah ke sini. Kalian harus beradaptasi ulang. Kalian harus strong on it. Kalian ya harus be strong secara fisik, yang aku maksud itu. Dan strong secara dari dalam maksudnya adalah ya jangan dikit-dikit kayak nangis gitu. I'm still working on it. Aku juga sometimes juga kadang-kadang ya masih kayak gitu. Namanya kita perempuan ya, kita masih ada perasaan, masih bermain sama perasaan. Jadi kadang-kadang kita yang nangis, terus kadang-kadang kita lemah gitu sih. Lebih baik itu sih dikurangin, banyakin ngobrol, komunikasi. Itu sih yang bikin, kalau kalian banyak komunikasi, kalian akan strong dari dalam, juga akan kuat gitu. Tips yang selanjutnya adalah being independent woman. Kalian harus bisa jadi cewek-cewek yang mandiri, karena bule sangat suka cewek mandiri. Kalian jangan malas, kalian jangan ngandelin si bule tersebut, walaupun even nanti kita akan hidup bersama gitu loh, dan hidup bareng dia. Tapi sesuatu yang bisa kalian kerjain sendiri, kalian lebih baik kerjain sendiri. Tips yang ke-9 adalah berdoa, obviously, karena sesuatu
yang kita pengen, sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita nggak berdoa itu kayak percuma. So kalian berusaha juga sambil berdoa apa yang kalian mau, walaupun itu impossible, tapi kalau kalian berdoa pun pasti bakal ada jawaban gitu. Tips yang selanjutnya adalah kalian jangan pernah menyerah. Kalian harus banyak berusaha. Karena beberapa DM masuk ke Instagram aku, mereka curhat kalau mereka dapat bule yang gak baik, mereka dapat bule yang cuma main-main atau bule scammer gitu, dan mereka kayak gimana sih kak biar dapat bule yang kayak kakak, aku dapatnya begini, dapatnya begitu gitu. Kalian harus tetap usaha, karena aku pun sebelum dapat suami aku juga mengalami itu semua, yang namanya bule scammer, bule yang gak baik, cuma seks doang, gak serius, itu juga aku udah pernah mengalami. That's why I'm making this video, karena aku bisa berbagi tips kayak gini ke kalian karena aku udah mengalami beberapa itu, dan aku bisa bilang kalau itu nggak gampang, tapi itu juga nggak susah gitu. Sesuatu yang pernah kalian alami yang buruk-buruk itu bisa kalian jadiin pengalaman buat kedepannya, dan pasti sesuatu yang baik pasti akan datang ke kalian gitu loh. Jadi ya berusaha, berdoa, udah itu aja. Okay guys, I think that's enough, but I'm gonna give you something else. Jangan pernah berharap sama seseorang. Kalian cukup berusaha dan berdoa aja, sisanya serahin yang di atas, pasti kalian dapat yang terbaik. Dan juga kalian jangan fokusin sama satu orang, sama satu bule aja. Seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa kalian juga bisa coba buat akun di semua dating site yang kalian tahu. Dan selagi bule tersebut belum datang ke Indonesia, belum ketemu kamu, belum melamar kamu, dan belum sampai ke pernikahan, kalian bisa seleksi bule yang kalian kenal gitu loh. Jadi ya jangan fokusin sama satu orang aja gitu. I think that's enough for today's video. I hope this is membantu kalian, dan I hope kalian juga dapat yang terbaik, dan I hope you can understand what I'm saying so far. And don't forget to subscribe and share this channel ke semua teman-teman kalian yang obses sama bule. Thank you so much for watching. Bye.